warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Baik anak-anak, ya tetap semangat dan terus belajar ya. Pada hari ini, yuk anak-anak kita belajar bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2 subtema 1 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pernahkah kalian dibacakan dongeng sebelum tidur? Tentunya sering ya anak-anak. Nah, anak-anak, apa sih itu dongeng? Dongeng itu adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata atau fiktif. Kemudian unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah unsur intrinsik, ya, unsur yang terletak di dalam dongeng. Kemudian unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang berasal dari luar dongeng. Kemudian unsur-unsur intrinsik dongeng itu yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang terdapat dalam dongeng. Kemudian ada latar, yaitu tempat, waktu, suasana dalam dongeng. Kemudian ada watak. Watak itu adalah karakter atau sifat, ya, atau sifat dari tokoh dalam dongeng. Kemudian ada alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam dongeng. Kemudian amanat. Amanat itu adalah pesan yang dapat diambil dari dongeng. Kemudian pesan moral. Jadi pesan moral yang terdapat di dalam dongeng itu sendiri sifatnya selalu baik. Kemudian dilihat pada akhir cerita, atau bisa dilihat dari sifat tokoh utama dari dongeng tersebut. Kemudian jenis-jenis dongeng, ya. Ada beberapa jenis dongeng. Yang pertama adalah fabel. Fabel itu yaitu cerita hayalan yang tokoh utamanya adalah hewan. Sedangkan untuk legenda itu adalah cerita tentang asal-usul suatu tempat. Kemudian dongeng hikayat adalah cerita tentang pangeran, putri, pahlawan atau orang bijak yang berhubungan dengan istana. Kemudian mite itu adalah cerita tentang kesaktian atau hal ajaib dan suci berhubungan dengan dewa atau khayangan, ya. Kemudian anak-anak masih ingat ya kalian dengan adik Simba, ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Apa itu kegunaannya adalah menanyakan amanat, benda atau peristiwa dalam dongeng. Sedangkan siapa itu adalah menanyakan tokoh atau pelaku dalam dongeng. Kemudian kapan itu menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam dongeng. Kemudian di mana itu menanyakan tempat atau lokasi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam dongeng. Kemudian mengapa itu menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa dalam dongeng. Sedangkan bagaimana itu menanyakan sifat tokoh, cara melakukan sesuatu atau urutan peristiwa dalam dongeng tersebut. Kemudian bagaimana cara memerankan tokoh dalam dongeng, ya. Sebelum bermain peran, kamu perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah cari tahu tentang karakter tokoh. Kemudian cari tahu tentang cara bicara atau kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian pahami apa yang biasa diucapkan oleh tokoh. Kemudian lakukan latihan sebelum tampil untuk berperan. Nah, kemudian bagaimana cara membaca dongeng dengan
nyaring, ya. Membaca nyaring, membaca menggunakan itu adalah membaca menggunakan suara keras dan jelas, ya. Hal yang perlu diperhatikan saat membaca nyaring itu Pak Ifmawan, ya, singkat dengan Lesti. Apa itu L Lesti? L itu adalah lafal, kemudian E itu adalah ekspresi, S itu adalah suara lantang, kemudian 4T itu adalah tanda baca, kemudian I itu adalah intonasi suara. Sekali lagi, Lesti itu adalah lafal, E-nya ekspresi, S adalah suara lantang, kemudian T itu adalah tanda baca, dan I adalah intonasi suara. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi tentang operasi hitung bilangan cacah. Ya, itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah pertukaran atau komutatif, kemudian pengelompokan atau asosiatif, kemudian penyebaran atau distributif. Baik, kita akan pelajari tentang sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan di mana hasil penjumlahan dua bilangan akan tetap sama meskipun bilangan-bilangan yang dihitung ditukar posisinya. Ya, kita lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Ya, ini yang A, wadah A itu ada 3 mangga. Kemudian wadah B itu ada 4 mangga. Maka 3 ditambah 4 itu hasilnya adalah 7. Kemudian apabila ditukar posisinya wadah B, ya, itu tadi jumlahnya berapa? Iya benar, 4. Kemudian ditambah wadah A itu sama dengan ya, berapa ya wadah A? Jumlahnya 3, maka hasilnya adalah 7. Ya, maka hasilnya adalah 7. Walaupun posisinya itu ditukar anak-anak, ya, banyak mangga tetap sama, yaitu berapa? 7. Baik, anak-anak, kita lihat, ya, benar atau salah, ya. Coba dicermati bersama-sama. 140 ditambah 200 itu sama dengan 200 ditambah 140. Benar atau salah anak-anak? Ya, benar, ya. Kemudian yang kedua adalah 210 ditambah 200 sama dengan 210 ditambah 201. Benar atau salah anak-anak? Ya, salah, ya. Kemudian 473 ditambah 234 itu sama dengan 234 ditambah 473. Benar atau salah anak-anak? Iya, benar sekali. Baik anak-anak, tema 2 subtema 1 insyaallah materinya sudah cukup sampai sekian. Ya, sekian dan terima kasih dari Pak Ifmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.